Kita dikejutkan dengan pengakuan dari Mel karena dia sudah percaya diri sekali berbicara di media massa, apalagi dengan siaran langsung yang dia menyatakan bahwa saya mengetahui siapa saja orang-orang yang melakukan aksi seperti itu kepada adik Vina dan juga adik Eki, karena Mel mengaku dia sudah dianggap seperti kakak mereka. Tetapi kalau kita bahas terkait dengan kronologi yang disampaikan Mel tersebut di tanggal 27 Agustus 2016, sebenarnya ini bisa di-cross-check-kan ya dengan salah satu keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal yang mengatakan bahwa di tanggal 27 Agustus 2016 tersebut di BAP-nya tertulis bahwa ada satu saksi yang terakhir kali bertemu dengan Vina dan juga Eki. Namanya adalah Liga Akbar. Dalam berita acara pemeriksaan tersebut, Liga Akbar ini mengaku bahwa dia terakhir ketemu sama Vina dan juga Eki adalah di jam atau pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, dia mengakui bahwa dia sedang bersama Vina dan juga Eki. Kemudian memang ada orang yang melempari mereka. Kemudian Liga Akbar ini sempat kayak menyelamatkan diri masuk ke dalam sebuah gang. Ini juga ditambahkan dalam keterangan kuasa hukumnya Peggy ya, Tony, yang mengatakan bahwa Liga Akbar itu bisa selamat karena dia masuk ke dalam gang, sementara Vina dan juga Eki dia terus menuju ke jalan raya, kemudian terjadilah peristiwa tersebut. Ini kalau kita lihat dari keterangannya Mel agak sedikit bertolak belakang, teman-teman. Kalau menurut versinya Mel, tentunya kita harus coba cross-check apakah BAP ini yang disampaikan di media massa adalah seperti itu kenyataannya yang tertulis, ataukah BAP tersebut sudah dianulir. Karena perubahan BAP itu boleh-boleh aja, sia-sia aja. Karena yang paling lebih bisa di-relay kalau secara hukum itu sebenarnya tergantung konteksnya ya. Pada umumnya adalah pada saat di persidangan. Apakah BAP ini, keterangan Liga Akbar ini hanya bohong doang atau seperti apa? Karena saksi ini juga harusnya menjadi saksi kunci. Apakah benar dia mengetahui peristiwa tersebut ataukah tidak? Dan kalau memang keterangan dari Liga Akbar ini benar, tentunya sangat bertolak belakang dengan keterangannya Mel yang berbicara di TV One. Mel kan mengatakan bahwa di tanggal 27 Agustus tersebut, dia itu menelpon Eki dan juga Vina itu sekitar 7:30 malam. Kemudian dari 7:30 malam tersebut, mereka janjian, ada juga Linda di sana, dan kemudian mereka mampir ke alun-alun, beli minum. Kronologinya sudah aku jelaskan di video live semalam, tetapi poinnya adalah yang dia mengatakan bahwa kejadian seperti itu pada saat Vina dan Eki dibawa ke sebuah tempat, dia hanya bisa melihat, mengendap-endap saja, itu kurang lebih 1 jam. Dan dikatakan itu sampai jam 11-an malam. Apakah ini beneran atau tidak? Karena menurut keterangan dari kuasa hukumnya Saka Tatal pun mengatakan dalam BAP itu Polsek setempat menerima laporan adanya telepon penemuan dari kedua korban tersebut sekitar jam 10 malam. Apakah jam ini sudah clear atau tidak? Harusnya ini bisa menjadi petunjuk apakah Mel ini sebagai saksi yang kredibel atau tidak. Tentunya dengan banyaknya sekali isu yang sudah ruwet sekali. Walaupun sebenarnya kalau menurut Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabareskrim, kasus ini sebenarnya sangat simpel sekali ya. Kasus kriminal umum. Tetapi karena sudah lebih dari 8 tahun, kemudian viral, kemudian dibuat film, kemudian banyak pengakuan ini dan itu, ini yang ngebuat kita kayak benang kusut. Tetapi nggak usah khawatir ya. Dengan hal seperti ini sebenarnya akan sudah semakin clear kalau kita fokusnya adalah kepada alat bukti. Kita jangan hanya rely kepada tangisan melihat dari saksi ataupun orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa ini, atau status sosial, status ekonomi, status pendidikan, karena mata itu kan bisa menipu, teman-teman. Nah, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi dalam reaksinya menanggapi kesaksian Mel di TV One tersebut menyatakan bahwa Mel kan bilang ada sekitar 10 orang katanya. Ya, kalau memang betulan 10 orang, artinya masih ada 1 orang lagi nih yang masih dalam DPO. Nah, terkait dengan DPO, kata Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi ini bilang bahwa
itu kan masih bisa didalami. Kalau memang betul ada lebih dari 9 orang, ya ini akan bisa menjadi petunjuk sekali. Saya yakin Polda Jawa Barat sedang mendalami saksi kunci ini. Nah, kalau aku lihat dari kuasa hukumnya Peggy ya, Tony, kayaknya dia ini sangat percaya diri bahwa Mel-Mel ini tidak yakin dia melihat Peggy. Walaupun secara data aku lihat di berbagai wawancaranya Mel-Mel, ada 3 wawancara yang aku lihat di sini, tidak ada statement yang mengatakan bahwa apakah Peggy itu adalah bagian dari para pelaku. Dia hanya mengatakan yang dalam penjara tersebut, yang terpidana, memang ada beberapa orang yang dia lihat, termasuk juga dengan Saka Tatal. Tetapi dari keterangannya Mel-Mel tidak mengatakan bahwa yang sekarang menjadi tersangka adalah Peggy, adalah bagiannya. Itu belum ada keterangannya. Tetapi aku lihat aromanya, kuasa hukum dari Peggy ini sangat percaya diri bahwa Mel-Mel adalah saksi yang akan meringankan Peggy. Apakah seperti itu? Kita tunggu nanti jawaban selanjutnya. Nah, dilanjutkan lagi bahwa terkait dengan Linda, menurut mantan Kabar Eskrim ini, Linda itu sekarang sedang didalami. Karena kan untuk mengetahui, meng-cross-check apakah keterangan Mel-Mel ini kredibel atau enggak, ya kita cek nih Linda. Tapi kan dari Mel-Mel bilang bahwa Linda yang saya maksud itu yakin apakah Linda yang berbicara di media massa selama ini. Karena dia meminta bahwa coba ditunjukkan ada bukti-bukti apa bahwa itu adalah dia. Tetapi kan terlalu banyak kayak drama ya. Kalau memang Mel-Mel mengatakan itu bukanlah Linda yang sebenarnya, yang dia maksud ya tinggal katakan saja clear bukan dia. Siapa begitu? Karena kalau aku tangkap di sini Mel-Mel pun juga dia masih serba bimbang gitu loh. 50-50, tidak menyatakan secara eksplisit bahwa itu adalah Linda yang dia maksud. Tetapi dengan rekonstruksi yang nanti akan segera dilaksanakan, katanya kalau nggak salah itu nanti sekitar minggu depan teman-teman, ini tujuannya untuk meyakinkan bagaimana cerita itu terjadi. Ada beberapa saksi kunci seperti Aep dan juga Dede, kemudian juga Mel-Mel dan juga Linda. Kalau memang keterangan dari ketiga saksi lah ya, yang pria kecuali Linda, itu memang match satu sama lain, kan sebenarnya ada banyak satu kesatuan gitu. Kalau kita lihat dari keterangannya Aep, kan Aep bilang bahwa dia melihat ada motor yang dikejar-kejar, kemudian pada saat dikejar itu Aep nggak ngelihat secara langsung dan mengikuti secara utuh, dia langsung pulang. Ini sebenarnya matching kalau dibandingkan dengan keterangannya Liga Akbar yang saksi terakhir bersama Vina dan Eki, yang dia ngaku dia selamat karena dia masuk ke gang, sementara Eki sama Vina tidak. Nah, apakah si Liga Akbar ini masuk gangnya sebelum area yang dilihat oleh atau di lokasi yang sempat si Aep itu melihat, ataukah sesudahnya? Itu kan bagian yang kualitatif, harus bisa didalami lebih detail. Tetapi kalau keterangan Liga Akbar ini benar, artinya keterangan Mel-Mel itu yang dugaannya adalah keliru teman-teman. Ya tidak mungkin, karena beberapa jam sebelum kejadian versinya Mel-Mel tidak ada tuh yang namanya Liga Akbar disebutkan di sini. Tetapi memang ada satu sosok lagi yang katanya nih ada seseorang yang bilang bahwa ada Kevin dan Linda. Nah, Mel-Mel bilang ada seseorang yang menarasikan bahwa pada malam hari itu yang bersama Linda itu bukanlah Mel-Mel, tetapi adalah Kevin. Dia pun nggak tahu siapa itu Kevin menurut Mel-Mel. Kok dia tahu ada Kelvin di sana, bukan saya, memang dia ada di situ gitu. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa ada satu bengkel motor yang buka katanya di situ. Kalau memang ada satu bengkel motor yang buka, kenapa dia nggak menolong orang saya itu yang ada di TKP malam hari itu? Saya cuma ngeliat ada sebuah warung yang sudah mau tutup dan saya sudah minta tolong sama pria yang ada di sana, tapi dia tidak mau, nggak mau ikut-ikutan. Dan kemudian pada saat saya balik lagi setelah kejadian semua itu, ya sudah tutup begitu. Linda menurut Mel-Mel ini sempat ganti celana pada saat malam kejadian. Dugaannya menurut dia adalah untuk menghilangkan jejak. Apakah Linda itu terlibat dalam peristiwa ini? Makanya nggak heran mantan Kabar Eskrim pun mengatakan bahwa Linda ini sekarang sedang didalami. Statusnya Linda adalah sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Tetapi dengan melihat perkembangan, kalau seandainya Mel-Mel ini ternyata statementnya ada banyak kebenarannya,
tidak menutup mata Linda bisa terlibat dalam peristiwa ini. Karena pasal yang dikenakan adalah pasal 340, pembunuhan berencana, itu paling tidak ada 4 peranan. Ada sebagai dalangnya, ada eksekutornya, orang yang membantu, orang yang mengetahui. Kalau memang yang disampaikan Mel ini benar, Linda itu bisa kena pasalnya adalah orang yang membantu ya. Kan si Melma bilang bahwa Linda ini adalah orang yang ngasih tahu di mana keberadaan Vina dan Eki, dia yang selalu update katanya lewat handphonenya. Tapi kita harus cross check apakah kredibilitasnya Mel ini benar atau tidak. Kemudian aku coba cari tahu lagi, mendengarkan wawancaranya Mel yang berikutnya lagi. Ternyata Mel ini berasal dari Kalimantan Barat. Mamanya orang Kalimantan Barat, bapaknya orang Bandung, dan mereka sudah pisah. Jadi kadang dia suka ke Bandung, kadang juga suka ke Kalimantan Barat. Tetapi sekarang posisi dia berada di Kalimantan Barat, dan dikatakan ngapain kamu ke Cirebon? Nah, dia ke Cirebon saat itu adalah karena dia tempat temannya dan mencari kerja. Kerjaan dia itu adalah nyetem motor lah, sejenis kayak mekanik. Kemudian pada saat netizen tanya, ataupun juga di hostnya TV One bertanya, kenapa Mel tidak melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian? Mel bilang bahwa saya sudah berusaha sebenarnya di malam kejadian tersebut, saya sudah langsung ke rumahnya Dek Vina. Tapi pada saat saya ke rumahnya Dek Vina, itu sudah ada gerombolan si para pelaku di sana. Nah, ini juga linear ya dengan keterangannya kakaknya Vina, Marliana, yang mengatakan bahwa pada saat malam kejadian tersebut, yang mengabarkan terjadinya peristiwa tersebut, ternyata kemudian diketahui adalah salah satu dari bagian pelaku yang saat ini mendekam dalam penjara. Nah, kemudian juga dia mengatakan, kenapa nggak lapor polisi? Bukankah antara jarak, menurut teman-teman yang aku bahas di live semalam, bahwa Polsek setempat dengan lokasi kejadian itu jaraknya cuma sekitar 4 menit, 5 menit pakai naik motor begitu. Alasan dia adalah ya mungkin karena dia masih muda ya, jadi dia juga tidak bisa komprehensif melakukan apapun yang sifatnya tiba-tiba mendadak seperti itu. Keluarganya pun melarang untuk ikut-ikutan karena dia hanya melihat dan resikonya sangatlah besar sekali. Tetapi dari kesimpulannya si Mel pada saat ini kan statement dia pada saat sebelum adanya penangkapan Peggy Setiawan ya, dia mengatakan bahwa semua yang di penjara itu sudah benar. Saya melihat beberapa orang yang ada di situ, memang mereka bahkan Saka Tatal pun yang menurut dia dia tidak bersalah, dan dikatakan bahwa narasi dengan kuasa hukumnya dia adalah korban salah tangkap. Mel mengatakan bahwa Saka Tatal juga saya lihat kok ada di malam hari itu. Nah, Saka Tatal pun sekarang aku lihat bahwa dia sudah mendapatkan panggilan ya dari Polda Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Apakah dia akan menjadi tersangka lagi atau enggak? Ya, kayaknya sih enggak ya, hanya untuk pendalaman saja. Tapi sayangnya Saka Tatal lewat kakaknya mengatakan bahwa dia nggak bisa datang ke Bandung karena alasan biaya dari Cirebon ke Bandung itu butuh uang. Ya, agak unik sih, apakah ini pure keadaan? Ya, kita tahu Saka Tatal bukan berasal dari keluarga kaya raya. Tetapi kalau kita lihat dari jejak digital, Saka Tatal pun juga sempat muncul kan ya di TV One, kemudian di beberapa podcast. Apakah yakin hanya untuk ke Bandung sama ke Jakarta yang jaraknya lebih jauh Jakarta beneran tidak ada ongkos sama sekali, ataukah ini adalah salah satu strategi yang sedang dipersiapkan oleh kuasa hukumnya? Sabar, jangan kesana dulu, nanti kamu akan terjebak A, B, C, dan D. Karena jujur, ya mereka menggunakan, ya sebagian orang adalah hal yang wajar ya. Mereka menggunakan segala macam yang dimiliki untuk memenangkan kasus ini, untuk mencari simpati dan sebagainya. It's okay, it's fine. Tapi untuk kita sebagai netizen, kita melihatnya harus secara komprehensif juga. Kalau Saka Tatal, keluarganya ngaku nggak punya ongkos buat ke Bandung dari Cirebon, lantas, apa kabar dengan selama ini mereka ke Jakarta, ke berbagai podcast, ke berbagai TV station, wartawan, itu kan juga agak sulit untuk dipercaya. Tapi it's okay, dan ini juga sebagai salah satu masukan, kalau memang dari Polda Jawa Barat, aku yakin bisalah mengakomodasi untuk menjemput saksi-saksi tersebut. Apakah ini pure beneran, ataukah salah satu bentuk tindakan tidak kooperatif? Ini juga bahaya sih, karena kan kalau saksi nggak dipanggil sampai 2 atau 3 kali,
ya ini agak menyulitkan juga. Apakah ini strategi? Ya menurut aku sih ya, kalau penilaianku adalah bagian dari strategi sih, karena ada sesuatu hal yang sedang dipersiapkan. Nah, terkait dengan keterangannya Linda saat ini yang sedang didalami, Linda punya potensi sangat kuat. Dia akan terlibat dalam peristiwa ini dengan syarat apa yang disampaikan Mel ternyata itu adalah terbukti. Kalau betulan itu terbukti, Linda punya peranan sebagai orang yang mengetahui dan juga orang yang membantu dalam peristiwa kasus Vina dan juga Eki. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.